Ya, kembali lagi di Kick and Rush dan gue kali ini mau bahas tentang Arsenal dengan formasi terbaik di bawah Arteta untuk musim ini. Nah, kita mulai dari belakang dulu. Sebenarnya belakang ini menurut gue Arsenal parah banget karena gue juga nggak tahu pemain yang nggak terlalu ternama dan skillnya nggak mencolok di lini belakang ini. Jadi gue sebenarnya bingung untuk naruh line up terbaik karena empat apa hampir semua pemain itu angin-anginan dan sering dirotasi, tapi kurang lebih menurut gua ini formasi terbaiknya. Di kiper pasti Ben Leno karena memang di kiper terbaik di Arsenal, dan permainannya sebenarnya Leno itu refleksnya bagus, cuman dia itu kadang suka positioningnya itu salah, kejauhan sama bola, atau refleksnya kecepatan atau refleksnya kelambatan. Sebenarnya dia itu mirip-mirip Ter Stegen lah kalau bikin blunder, cuman menurut gue Ben Leno ini masih sedikit di bawah Ter Stegen, mungkin tipis lah, tapi masih jauh banget dia bawah Neuer menurut gue. Gue lebih prefer Arsenal main 4-2-3-1 karena Arsenal nggak biasa main 3 back, dan kalau main 3 back pemain di depan itu jadi kurang. Dan jadi gue lebih prefer Arsenal main 4-2-3-1. Dua back tengah menurut gue yang terbaik itu Pablo Mari sama si Rob Holding ya, karena yang stabil. Tapi itu juga sebenarnya mereka berdua ini angin-anginan menurut gue. Sebenarnya ya kalau angin-anginan bisa diganti Calum Chambers ya, itu juga sebenarnya pemain parah banget sih Calum Chambers itu. Tapi mungkin mending lah Rob Holding sama si Pablo Mari, karena gue jujur aja kasihan sama lini belakang Arsenal karena nggak ada leader gitu yang jago heading, dan headingnya itu udah permainannya tuh matang lah. Di Arsenal ini di lini belakang nggak ada yang bener-bener matang gitu permainannya, mau itu di bek kanan, bek kiri, atau bek tengah. Bener-bener jelek banget komposisi pemainnya. Di bek kanan gue lebih pilih Cedric Soares, walaupun dia permainannya agak sedikit kaku ya, tapi nggak ada opsi lagi. Bellerin udah pindah ke Betis ya, Bellerin itu pindah ke Betis atau kemana gitu, dan beberapa pemain angin-anginan dan gak bisa menempati posisi bek kanan ini dengan baik. Jadi Cedric yang terbaik di bek kanan. Di bek kiri namanya Tierney itu lumayan lah, walaupun mainnya agak kaku ya, cuman dia pelan-pelan udah bisa crossing dan bisa mulai cut inside, lumayan lah berkembang. Tapi butuh belajar lagi Tierney ini untuk menjadi wingback kelas dunia lagi, untuk bersaing dengan Shaw lah minimal. Tierney ini mainnya masih terlalu kaku lah menurut gua, nggak bisa benar-benar menakutkan di sektor kiri gitu. Dua pivotnya menurut gue yang terbaik itu Xhaka dan Partey, karena nggak ada opsi lagi. Penggantinya El Neni kalau nggak salah, sama siapa ya, nggak tahu sih gue, cuman itu aja sih yang terbaik menurut gue, Xhaka sama Partey. Xhaka juga sebenarnya mainnya angin-anginan juga, mainnya tuh passingnya ke kanan ke kiri. Dan kalau Partey sih emang konsisten ya, dia itu pemain yang udah matang menurut gue, dan pembelian terbaik Arsenal lah Partey ini. Cuman dia ini sering cedera, Partey ini kelemahannya. Jadi ya berdoa aja fans Arsenal untuk Partey ini jangan sering-sering cedera, karena dia ini faktor penting gitu untuk kematangan tim. Karena pemain-pemain ini di Arsenal ini pemainnya terlalu banyak yang angin-anginan gitu, dan Partey ini pemain yang jarang angin-anginan. Dia ini selalu konsisten menurut gua. Jadi Xhaka dan Partey ya pivotnya. Nah, tiga di depannya menurut gua yang jadi nomor 10 itu si Odegaard ya, karena Odegaard punya visi dan pemain terbaik lah dalam melakukan distribusi bola menurut gue di Arsenal, yang memiliki potensi untuk itu. Dan di kiri gue lebih prefer siapa sih namanya, kanan dulu deh, gue lupa yang kiri. Yang kiri Emil Smith Rowe ya, nomor 10. Dia juga bagus sih mainnya, maksudnya nggak ngasal gitu mainnya, punya punya
ciri-ciri pemain bagus tuh ada di dia, cuman ini orang masih mentah menurut gue, harus dipoles lagi. Mungkin 2 tahun 3 tahun bisa menjadi pemain yang konsisten, dan sekarang mungkin karena masih muda juga ya kurang konsisten menurut gue Emil Smith Rowe ini, tapi dia punya potensi untuk menjadi pemain yang bagus lah ke depannya. Di kanan gue lebih suka sama Saka ya, Bukayo Saka. Sebenarnya Bukayo Saka sama Emil Smith Rowe kan bisa tuker-tukeran, dan Odegaard juga bisa main di kiri dan kanan. Jadi 3 pemain depan ini bisa fleksibel. Saka ini kan pemain yang versatile lah, bisa main di mana aja dan serbaguna juga. Dan memang Saka ini decision makingnya yang gue suka di Saka. Tapi kelemahan dari Saka ini suka meninggalkan pos gitu, pos yang harusnya dia tempatkan. Tapi berhubung dia masih muda juga dan memang dia ini cepat gitu, permainan juga suka kurang konsisten. Tapi menurut gue Saka ini pemain yang paling konsisten, salah satu pemain yang paling konsisten dari ketidakkonsistenan pemain Arsenal yang lain gitu. Saka ini walaupun masih muda, permainannya menurut gue udah mendekati kematang, dan dia mungkin 2 tahun lagi permainannya akan luar biasa Saka ini. Dan di striker ini menurut gue siapa lagi ya selain Aubameyang. Aubameyang memang setahun terakhir atau 2 tahun terakhir ya udah pacak klik gol lah, udah kurang tajam seperti dulu. Mungkin dia udah tua dan sering cedera juga, dan menit bermainnya kurang. Itu mungkin jadi pertimbangan kenapa dia nggak selalu main, dan kadang-kadang bisa diganti sama si Gabriel Martinelli ataupun Lacazette. Sebenarnya menurut gue antara Lacazette sama si Aubameyang, gue lebih prefer Aubameyang. Kenapa? Karena Aubameyang ini lebih bisa sundul, bisa shooting gitu, lebih fleksibel lah Aubameyang. Tapi si Lacazette juga bisa main di nomor 10. Jangan lupa Odegaard bisa diganti juga untuk di posisi 10. Jadi depannya Aubameyang dan belakangnya itu siapa? Si Lacazette. Jadi mereka juga kan udah sering main gitu, Lacazette sama Aubameyang, mungkin bisa nyetel di situ. Dan mereka berdua juga udah tua ya, pasti diganti menurut gue di menit sekian gitu, atau jadi cadang. Jadi sekian menurut gue. Arsenal gue rasa masih sulit ya untuk tembus 6 besar, karena komposisi pemainnya itu terlalu banyak yang angin-anginan. Kecuali sebenarnya Arsenal itu butuh revolusi besar-besaran, terutama dalam hal transfer dan pelatih. Arteta ini gue gak tahu ya kenapa ya, Arteta ini kayaknya harus diganti karena permainannya itu nggak berkembang menurut gue. Karena Arteta ini juga pelatih baru dan dia juga asistennya Pep ya. Dan menurut gue Arsenal harus ambil pelatih yang punya filosofi yang kuat. Arsenal ini kan sebenarnya tim modelan kayak Barca ya, tim yang punya filosofi. Tim kayak Ajax, Munchen, Barcelona, Arsenal itu kan tim-tim yang punya filosofi. Jadi dia itu tim-tim seperti itu tuh nggak bisa sembarangan ambil pelatih gitu. Contoh aja Bayern Munchen waktu ambil Ancelotti yang nggak punya filosofi, Bayern itu ancur-ancuran nggak jelas gitu permainannya. Jadi tim kayak Arsenal itu harus punya pelatih yang punya mentalitas kuat dan strategi yang kuat. Dan menurut gue ada beberapa pelatih yang punya karakter itu. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.